with you. I can be sad with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Sakinah Harahap dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Program Studi Pendidikan Matematika, kelas Pendidikan Matematika 4 semester 6. Nah, pada video kali ini kita bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan, yang mana kita akan membahas materi mengenai pengorganisasian pendidikan. Nah, dalam pengorganisasi pendidikan itu ada 4 hal yang harus kita bahas. Yang pertama itu pengertian pengorganisasian pendidikan, kemudian proses pengorganisasian, kemudian struktur dari pengorganisasian, yang terakhir itu prinsip-prinsip pengorganisasian. Baik, yang pertama itu kita akan bahas pengertian pengorganisasian. Nah, di sini kita akan bahas pengertian pengorganisasian itu menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Handoko. Nah, apa itu pengorganisasian menurut Handoko? Menurut Handoko itu pengorganisasian itu merupakan pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Nah, jadi pengorganisasian menurut Handoko ini itu merupakan sebuah pengaturan yang mana semua itu diatur bersamaan dengan keuangan fisik dan sumber daya manusia. Yang kedua itu menurut Terry. Nah, pengorganisasian menurut Terry itu adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang. Nah, sehingga mereka itu dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Nah, pengertian menurut Terry ini juga hampir sama dengan menurut Handoko tadi, yaitu mengatur atau mengusahakan hubungan-hubungan yang baik, yang efisien. Di pengertian Handoko tadi itu juga ada kerjasama bersama dengan sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan fisiknya dan fisik. Nah, jadi di pengertian si Terry tadi juga ada kerjasama untuk membentuk kerjasama yang efisien. Jadi pengertiannya ini hampir-hampir sama. Kemudian yang kedua itu kita akan bahas proses pengorganisasian pendidikan. Nah, dalam proses pengorganisasian itu ada 4 proses yang harus kita jalani. Yang pertama itu pemerincian kegiatan. Nah, dalam merincikan suatu kegiatan itu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sebelum kita memulai suatu pengorganisasian itu, tentu hal yang utama itu kita harus merincikan tugas-tugas yang harus dilakukan setiap anggota dalam sebuah organisasi. Nah, yang kedua yaitu pembagian kerja. Nah, pada pembagian kerja ini membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan ataupun berkelompok. Nah, pada pembagian kerja ini ketua organisasi misalnya itu membagikan setiap anggota kelompoknya suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan perseorangan ataupun berkelompok. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, koordinasi pekerjaan. Nah, koordinasi pekerjaan ini adalah menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinir pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Jadi, koordinasi ini bisa dibilang mengkoordinir pekerjaan dalam suatu organisasi. Mengkoordinir itu artinya mengawasi suatu pekerjaan. Kemudian yang keempat itu penyatuan pekerjaan. Nah, penyatuan pekerjaan ini itu bisa dikatakan penggabungan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional atau efisien. Jadi penyatuan pekerjaan ini sama halnya dengan menggabungkan pekerjaan anggota itu
bisa secara rasional ataupun secara efisien. Kemudian ada monitoring dan reorganisasi, yaitu melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Monitoring dan reorganisasi ini itu bisa dikatakan kita itu mengambil langkah untuk mempertahankan suatu organisasi itu ataupun untuk meningkatkan efektivitas dalam sebuah organisasi. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kita akan bahas struktur pengorganisasian. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi itu adalah mekanisme kerja sebuah organisasi yang menggambarkan unit-unit kerjanya dengan tugas-tugas individu dalam suatu kelompok. Jadi struktur organisasi ini itu adalah mekanisme kerja. Jadi di mana dalam struktur ini itu menggambarkan unit-unit kerja, tugas-tugas individu di dalamnya. Nah, pada struktur organisasi ini tergambar yaitu posisi kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dengan bawahan, tingkat manajemen dan organisasi, menspesifikasi pembagian kegiatan, dan menunjukkan bagaimana fungsi kegiatan yang berada itu dihubungkan. Jadi yang terakhir ini adalah menunjukkan bagaimana fungsi kegiatan yang berada dalam suatu organisasi. Jadi itulah struktur organisasi. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip-prinsip pengorganisasian. Dalam prinsip-prinsip pengorganisasian ini ada 10 prinsip yang harus kita terapkan dalam pengorganisasian. Yang pertama itu kita harus mempunyai tujuan yang jelas dalam pengorganisasian. Nah, yang kedua itu anggota dalam organisasi itu harus menerima tujuan tersebut. Nah, setelah kita menentukan tujuan tadi, kita sampaikan kepada anggota itu harus menerima tujuan yang telah kita tetapkan tadi. Kemudian yang ketiga, adanya kesatuan arah. Nah, jadi dalam sebuah organisasi itu harus mempunyai satu tujuan dengan satu arah. Jadi tidak boleh ada anggota lain yang mempunyai arah yang lain atau tujuan yang lain dalam sebuah organisasi. Yang keempat, adanya kesatuan perintah. Yang kelima, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab itu dan semua anggota dalam organisasi maupun ketua, kelompok atau bidang-bidang yang lain itu harus menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian yang keenam itu struktur organisasi hendaknya disusun sesederhana mungkin. Nah, struktur organisasi itu yang saya katakan tadi itu adalah tergambar posisi kerja, jenis-jenis kerja yang harus dilakukan, yaitu hubungan atasan dengan bawahan. Jadi seperti itu. Itu harus terstruktur secara sesederhana mungkin agar anggota dalam organisasi itu dapat memahami. Kemudian yang ketujuh itu pola organisasi hendaknya relatif permanen. Nah, kenapa harus permanen? Karena kalau berubah-ubah itu sama dengan tujuan kita itu tidak jelas gitu. Jadi harus permanen atau tetap. Kemudian yang ke-8 adanya jaminan keamanan dalam bekerja. Nah, dalam sebuah organisasi itu ketika kita bekerja itu ada jaminan untuk kita dalam bekerja. Jadi prinsip yang ke-8 itu seperti itu. Kemudian prinsip yang ke-9 itu ada garis kekuasaan dan tanggung jawab itu tergambar di dalam struktur organisasi. Nah, jadi antara kekuasaan ketua dan anggota-anggota lain di bawahnya itu harus tergambar dalam struktur organisasi. Jadi ketika kita hendak bertindak, kita itu tahu posisi kita itu apa dalam sebuah organisasi. Nah, jadi itu maksud dari garis kekuasaan dan tanggung jawab itu harus tergambar dalam sebuah organisasi. Yang terakhir, prinsip yang terakhir itu penempatan orang dalam organisasi itu harus sesuai dengan kemampuannya. Nah, contohnya kita nih sebagai guru matematika, nggak mungkin kita di sekolah itu ngajar bahasa Indonesia. Ya, maksud dari prinsip yang terakhir ini adalah
kita itu harus ditempatkan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kemampuan kita itu matematika ataupun bahasa Inggris, nggak mungkin kita itu ngajarnya masuknya ke BK. Jadi seperti itu, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Baik, itu saja mengenai pengorganisasian dalam sebuah pendidikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.